Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Rumaya Hasibuan dengan NPM 19870015. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akbar. NPM saya 2087000022. Perkenalkan, nama saya Destri Sulastri Manik, NPM 1987000004. Perkenalkan, nama saya Irma Marlina Limbansyantara, NPM 1987000009. Nama saya Theodora Vandelia Lawa, NPM 1987000002. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu lumut daun. Lumut daun dapat juga disebut dengan lumut sejati karena jenis lumut ini mempunyai bentuk tubuh seperti tumbuhan kecil yang dilengkapi dengan akar atau rizoid, batang, dan daun. Berikut ini merupakan contoh dari lumut daun. Habitat lumut daun ini ialah berada di rawa-rawa yang membentuk bantalan atau rumput yang setiap tahunnya tampak bertambah luas. Selain itu, lumut daun juga sering tumbuh di tanah-tanah gundul yang secara berkala mengalami kekeringan. Lumut ini juga sering dijumpai di atas pasir bergerak, di rawa-rawa, dan di atas batu cadas, di dalam air, dan di antara rumput-rumput. Lumut daun yang tumbuh dalam air biasanya berubah menjadi gambut, kemudian membentuk tanah gambut. Habitat lumut daun. Lumut daun biasanya kita temukan di tempat-tempat lembab seperti di batang pohon dan di atas batu yang lembab. Lumut daun ini biasanya terdapat pada rawa-rawa juga dan sedikit terdapat di dalam air. Lumut daun ini termasuk dalam golongan Ordo Adreales yang hanya terdiri satu famili, yaitu Familia Andreaceae dengan satu marga Andrea. Protonema lumut daun ini terbentuk seperti pita bercabang-cabang. Kapsul spora mula-mula diselubungi kaliptra terbentuk seperti tutup kepala bayi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Hepaticopsida atau lumut hati. Lumut hati merupakan suatu tumbuhan yang bertalus dan memiliki bentuk tubuh yang berupa lembaran, pipi, serta berlobus. Hepaticopsida ini tidak mempunyai bunga, namun dapat memproduksi spora yang dihasilkan dalam bentuk kapsul kecil. Ciri umum tumbuhan lumut hati ini pada umumnya terdapat di tempat yang lembab, terutama di hutan hujan tropis, di bebatuan dan juga pohon. Lumut hati juga mempunyai akar semu yang disebut dengan rizoid. Rizoid ini seperti benang-benang halus, di mana rizoid ini berfungsi sebagai melekatnya pada tempat tumbuh atau substrat serta menyerap air dan unsur hara. Ini adalah contoh lumut hati atau Hepaticopsida yang saya temukan di sekitar rumah saya. Nah, tadi dikatakan akar berupa rizoid atau benang-benang halus. Kita dapat melihatnya sendiri. Ini akar, dan lumut hati ini persis seperti ciri-ciri yang disampaikan, tidak memiliki batang dan juga daun, melainkan tubuhnya berlobus, pipi, dan juga berupa lembaran. Berikut saya akan menjelaskan tentang pengamatan lichens. Pada pengamatan lichens, saya mengamati substratnya terletak di pohon pinang. Bagian tubuhnya itu memanjang secara seluler, yang dimana disebut dengan hifa. Nah, pada hifa sendiri itu organ relatif dengan talus atau miselium yang biasanya itu dikenal pada jamur tetapi bukan lichen. Dia berwarna abu-abu dan banyak juga variasinya, ada yang memanjang, berbulat, dan sebagainya. Ya, saya akan meneruskan penjelasan tentang lichen, tentang klasifikasi lichen. Lumut ini dapat diklasifikasikan berdasarkan habitat jenis jamur atau tempat simbiosis, struktur talus, dan distribusi komponen alga di dalam talus. Sekian.